Abu Ginting. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Jadi di pagi hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah sebagai narasumber untuk menyelesaikan tugas PPG. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya dalam rangka menyelesaikan tugas PPG. Baik Bu, di sini kita mendapat tugas Ya. untuk mengidentifikasi masalah yang kita temukan dalam ruang kelas. Ya. Sebenarnya Bu, kalau dikaji, kalau masalah dalam ruang kelas itu sangat luas, banyak. Tapi di sini kita dibatasi untuk memilih satu yang menurut kita masalah sangat urgen. Jadi Bu, di sini saya ambil masalahnya tentang siswa yang belum mampu menyusun teks pidato persuasif. Jadi penyebab masalah yang saya amati, pertama, siswa belum memahami arti pidato persuasif. Dua, siswa belum memahami langkah-langkah menulis pidato persuasif. Tiga, belum menggunakan bahasa baku. Empat, penggunaan tanda baca belum sesuai. Lima, perbendaharaan kata kurang. 6. Kepaduan antar kalimat belum sesuai. Jadi Bu, di sini pada pagi hari ini ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, sarana penunjang apa yang bisa disediakan oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis pidato persuasif? Sarana ya? Iya. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Ibu Ginting berikan kepada saya. Salam kenal, saya Dewi Fitria Sedobon, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Sarmi. Saya dipercayakan untuk menjalani tugas baru ini ya. Ya, terkait tentang sarana yang menunjang untuk pembelajaran terkait teks pidato persuasif. Sebenarnya kalau mau bilang sarana itu sangat banyak. Sarana pertama adalah diri kita dulu sebagai guru, karena kita merupakan sumber belajar pertama yang anak-anak langsung lihat secara langsung, secara depan-depan, secara nyata. Nah, sarana ini artinya kita perlu membekali diri kita dulu, lebih kompeten diri kita terkait kita apakah kita sebagai guru bahasa Indonesia memang benar-benar sudah menguasai pidato persuasif itu seperti apa. Kemudian apakah kita memang punya perbendaharaan kata juga lebih banyak. Kemudian apakah kita juga bisa menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain juga secara baik. Karena sarana ini, sarana hidup ya, ini sarana hidup merupakan sarana paling utama selain sarana-sarana yang lain. Ketika kita sebagai guru, sebagai sarana sudah berkompeten ke situ, saya yakin sebenarnya kita juga bisa implementasikan kepada siswa dengan baik untuk pembelajaran teks pidato persuasif. Terus yang kedua, jika memang kita sebagai guru yang sudah ada di dalam era digital memiliki perangkat IT entah HP atau paling tidak kita laptop, kita bisa gunakan itu untuk berikan kepada anak-anak. Kalau memang di sekolah sekolah kita sudah punya ini ya, infobus, itu bisa kita gunakan. Gurunya, ibu guru beserta teman-teman guru bahasa Indonesia yang lain bisa menggunakan itu, memaksimalkan peralatan atau sarana tersebut, buka di YouTube contoh-contohnya atau contoh-contoh orang menyampaikan pidato secara persuasif, itu bisa ditampilkan kepada anak-anak sehingga anak-anak dia juga tahu. Namanya pembelajaran kalau kita hanya menyampaikan secara lisan tanpa kita praktek atau tanpa tunjukkan sesuatu yang lain, biasanya anak-anak bosan. Dan seperti tadi Ibu bilang kan, mereka kan akan sulit lebih mengerti terkait itu karena tidak paham pidato persuasif seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Karena umumnya seringkali kita hanya menyampaikan secara lisan. Kita mesti duduk bersama-sama dengan orang, dengan anak-anak, menyusunnya bersama-sama. Jika kita lihat mereka menyusun teks pidato itu mungkin menurut kita sebagai guru belum sempurna, itu wajar karena itu proses pembelajaran. Tetapi lewat dari situ kita sedang membangun kepercayaan diri anak-anak untuk berani. Karena kalau orang mau menyampaikan pidato kan, walaupun dia punya hasil teksnya bagus, tapi kalau dia tidak ada keberanian, maka dia akan pernah bisa untuk menyampaikan. Jadi yang tadi terkait sarana, pertama adalah diri kita sebagai guru. Benar-benar kita harus sudah melengkapi diri kita, lebih tahu dulu, lebih pahami dulu, sehingga waktu kita implementasikan atau transfer ilmu, itu pasti akan masuk kepada mereka. Kemudian bawa diri kita untuk anak-anak itu menyenangi kita. Artinya dia menerima keberadaan kita sebagai guru bahasa Indonesia atau guru yang lainnya, sehingga ketika dia sudah menyenangi kita, dia akan menyenangi pelajaran kita, dia akan menyenangi proses belajar yang kita bawa, segala hal yang akan kita lakukan
karena sudah ada keterbukaan dari dirinya untuk diri kita. Kemudian nanti dilengkapi dengan sarana-sarana penunjang, entah dari buku bacaan, entah dari penggunaan TIK, ataupun mungkin ada kayak bukan poster yang isi poster atau apa yang isinya tentang teks-teks begitu, itu bisa ditampilkan. Kan sekarang anak-anak lebih suka yang berbau-bau digital. Ibu guru bisa memaksimalkan itu, punya laptop, punya HP, gunakan segala fasilitas yang mungkin dimiliki ataupun dari sekolah, gunakan itu untuk tampilkan kepada anak-anak. Dan saya yakin jika itu kita lakukan secara intens dan juga bukan ibu sendiri bekerja sama dengan guru mapel selinier, kita bersama-sama pasti anak-anak saya yakin bisa. Nah, itu proses ya. Macam hari ini pembelajaran pidato persuasif belum tentu hari ini dia bisa, karena itu merupakan proses yang harus diajarkan ulang kali kepada mereka, mengingatkan. Dan semoga nanti kita punya sekolah bisa ada kegiatan yang terkait dengan itu ya, untuk mengeksplor mereka punya kemampuan supaya lebih terasa lagi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, ini sepertinya sudah ada jawaban dari pertanyaan yang satu yang disampaikan. Mungkin nanti bisa diperjelas, Bu. Iya. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis teks pidato persuasif? Langkah-langkahnya, kalau saya berbicara terkait bahasa Indonesia, memang itu bukan bidang saya, tapi yang saya bisa tangkap seperti ini. Sebelum masuk ke, karena tadi Ibu sudah sampaikan ada beberapa step di mana anak-anak itu belum menguasainya karena dia tidak paham. Sebelum menjelaskan apa itu isi teks pidato persuasif, tunjukkan dulu apa contohnya, artinya yang sesuai dengan mereka punya zaman. Kodrat zamannya sekarang adalah ada orang pakai videonya, cari di YouTube, ini nonton dulu, kasih senang dia dulu, jangan masuk ke materinya. Itu berdasarkan pengalaman saya mengajarkan matematika. Sebelum masuk kepada konsep, saya tunjukkan yang lain dulu, tapi berkaitan tentang materi itu. Buat dia enak dulu, buat dia senang. Tunjukkan, setelah itu baru mulailah kita masuk menjelaskan. Tapi waktu kita tunjukkan itu kan, waktu kita kasih contoh orang yang sedang membawa pidato persuasif, di situ kan proses literasi terjadi, di mana dia mendengar, dia melihat, kemudian kita ajak komunikasi. Apa yang kamu dapat dari pidato tadi? Ya, yang kamu amati tadi, apa yang kamu dapat? Hal-hal apa kamu dapat? Ceritanya tentang apa? Bagaimana orang yang penokohan di situ gayanya seperti apa, sikapnya seperti apa? Tanpa disadari, maksudnya terkait pembelajaran untuk materi pidato persuasif malah bisa masuk ke materi yang lain yang terkait bahasa. Jadi dia berkesinambungan. Tapi di situ merupakan proses pengolahan literasi anak secara baik. Jadi tidak mesti dia harus kita ajar dia untuk baca, tidak. Tapi kan namanya pasti guru lebih paham literasi kan bukan sekedar baca, tapi yang dia baca, yang dia amati, yang dia dengar, tonton, semua dia bisa menyampaikan, dia bisa berbagi. Barulah kita masuk kepada konsep. Supaya kita sudah amankan dia punya situasi, amankan dia punya emosi, kesenangan dia terhadap materi yang baru akan dikasih, baru kita bagikan, oh itu namanya ini, yang tadi kamu nonton, orang yang menyampaikan pidato ini namanya ini, artinya seperti ini, atau maksudnya seperti ini. Ayo kita buat cara membuatnya, kita buat. Kalau perlu nanti ibu berikan challenge kepada mereka. Dalam arti ada produk yang dihasilkan, silakan anak-anak bisa bikin, videokan diri kamu untuk menyampaikan teks. Mungkin temanya silakan ditentukan, atau tema bebas. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk poster baru nanti ditempel di kelas. Silakan anak-anak berekspresi, ada produk yang lain yang agak berbeda. Apalagi kalau sekarang mereka sudah penggunaan digital, kalau disuruh bikin video-video mungkin mereka lebih suka video-video. Ada juga yang mungkin masih malu-malu, tapi justru di situ kita ajarkan mereka supaya mereka tidak malu, mereka menjadi berani. Kita dulu yang harus berani, kita dulu yang harus menentukan. Kalau perlu kita sebagai guru tunjukkan di depan mereka, begini cara bacanya, karena mereka harus lihat contoh hidup. Mungkin tadi dalam video contoh yang orang lain punya, tapi contoh hidupnya saya sebagai guru, begini caranya, intonasinya seperti ini, mimik mukanya seperti ini, gayanya seperti ini. Saya yakin ibu bisa dan anak-anak bisa. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dua pertanyaan yang saya ajukan sudah dijawab secara maksimal.
Saya ucapkan terima kasih kembali Bu, Ibu sudah meluangkan waktu, sudah bersedia menjadi narasumber untuk menyelesaikan tugas aktivitas saya. Selamat pagi Bu, terima kasih. Nah, pagi saya berikan sedikit saran kepada ibu. Tetap terus belajar, sebab kita belajar itu tidak berkesudahan semasa kita hidup. Kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Bukan saja kita sudah misalnya kita sudah sertifikasi kah, kita sudah PNS kah, atau kita sudah S1, SS berapa dan seterusnya, kita berhenti belajar. Selagi Tuhan masih menginginkan kita hidup, kita belajar dari siapa saja, di mana saja, kapan saja. Bahkan dari murid kita, anak-anak kecil kita di rumah juga kita belajar dari mereka. Karena apa yang mereka miliki belum tentu kita punya, sehingga kita perlu belajar dari mereka juga. Ibu guru dalam pendidikan yang luar biasa, saya yakin ketika masuk dalam PPG ini, itu pasti ada sedikit disentil. Pertama adalah terkait dengan perubahan pola pikir. Bagaimana cara kita memandang, ada hal-hal baru kita perlu menerima, kita tidak boleh diam di tempat hanya begitu-begitu saja. Berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Sekarang ibu sedang masuk di dalam zona pembelajaran. Zona nyamannya kemarin sudah dialami kan? Begitu masuk di PPG ada penekanan-penekanan kan? Iya, ada tekanan-tekanan yang mungkin selama ini belum dialami atau tidak dialami. Tapi sekarang zona nyaman itu ibu sudah keluar, ibu masuk di zona pembelajaran. Di dalam zona pembelajaran sakit, tertekan. Iya, karena itu proses. Kita pasti tahu bahwa proses itu tidak enak, menyakitkan. Semuanya rasa tertekan, tetapi lewat proses pembelajaran itu pertumbuhan yang tidak baik. Ya, ada penuaian yang baik, ada pertumbuhan yang nyata. Di dalam zona nyaman tidak pernah bisa belajar, tidak pernah bisa bertumbuh. Di dalam zona belajar dengan bertumbuh tidak pernah nyaman, tidak pernah enak. Jaga kesehatan baik sama pendidikan, atur waktu baik, atur waktu untuk mengajar baik, atur waktu untuk pendidikan baik, atur waktu juga sebagai ibu rumah tangga dengan baik, karena itu tanggung jawab. Sama-sama kalau ada apa-apa kita komunikasikan supaya diharapkan setelah nanti ibu guru berserta beberapa teman yang akan menyelesaikan PPG ini, karena saya dengan PPG tahun ini itu persiapannya ke arah pengertian untuk IKM, implementasi kurikulum merdeka. Sehingga ketika ibu dengan beberapa teman yang sudah lolos dalam masuk proses pendidikan ini ketika selesai, bisa berbagi dengan yang terbaik bagi setiap guru yang ada di sini, bahkan mungkin atau guru yang lain. Berbagi hal-hal baik yang sudah didapat selama pendidikan seperti apa, bagi guru yang sudah sertifikasi non PPG, bagi guru yang sudah sertifikasi PPG tapi belum yang seperti begini, dan yang sedang berjuang untuk mensertifikasi, itu perlu dibagikan supaya kita saling melengkapi satu sama lain, kita semakin kuat. Ilmu jangan dimakan sendiri. Saya suka bilang sama murid-murid saya gini, jangan telan ilmumu sendiri, nanti perutmu sakit. Artinya Tuhan izinkan kita dapatkan ilmu itu bukan untuk kita saja, tapi kita mesti berbagi buat orang, supaya berkat itu juga menyebar, orang lain juga merasakan berkat yang luar biasa. Kita juga kan semakin diberkati. Seperti itu, jaga kesehatan baik, tetap semangat ya. Terima kasih.